Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairoh, NPM 2180101394. Di sini saya akan merefleksikan materi yang sudah dibahas Ibu dosen di videonya yang membahas tentang know and do. Di dalam materi ini membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, sebagai guru harus mengetahui pengalaman apa saja yang siswa butuhkan atau pengalaman apa saja yang sudah siswa dapatkan. Dan sebagai guru juga harus mengetahui prosedur dan tahapan-tahapan matematika dan harus paham bagaimana cara memahami matematika. Dan di sini menurut saya sendiri semuanya sudah bagus dan benar, dan memang harus diutamakan kepada siswa agar kita tahu dan mudah untuk membuat siswa paham terhadap pelajaran matematika yang sedang diajarkan. Kemudian kita membahas yang do matematik. Di do matematik lebih kepada pemecahan masalah karena di sana membahas strategi, penerapan pendekatan, melihat apakah itu mengarah kepada solusi dan melihat apakah jawaban sudah masuk akal. Di sini juga saya akan merefleksikan bahwa hal-hal di atas memang sangat penting dan bagus karena guru sebelum memberikan masalah kepada siswa, guru harus mengetahui apakah itu sudah benar, apakah sudah cocok atau tidak, seperti itu. Karena ketika kita sudah memberi masalah itu kepada siswa dan siswa merasa kesulitan, guru memang harus tanggap untuk memberitahu atau menempatkan dirinya di mana, bagaimana ketika siswa merasa kebingungan. Kemudian lingkungan kelas, dan kemudian kita membahas yang lingkungan kelas. Dan ini juga sangat penting karena memang siswa butuh ruang yang nyaman untuk belajarnya. Dan memang sebagai guru harus melakukan apapun dengan sebaik mungkin. Kemudian keuntungan belajar matematika. Yang saya pahami di sini siswa khususnya masih kelas MI lebih senang ketika diadakan belajar kelompok, diskusi kelompok. Dan menurut saya dari pengalaman saya sendiri memang sangat menyenangkan ketika bisa belajar bersama teman daripada dikasih tugas sendiri-sendiri atau disuruh baca mandiri. Kemudian pemahaman relasional ini sangat cocok terhadap pembelajaran matematika. Maksudnya itu sudah ada di dalam pelajaran matematika karena di sana itu karena di sana itu mungkin dari segi pembelajarannya seperti menggambar, grafik, dan lain-lain, dan itu sudah ada di dalam matematika seperti membuat grafik atau gambar-gambar yang lain. Kemudian ketika siswa tidak paham dengan satu cara, kita bisa menggunakan cara lain seperti ketika membahas pembelajaran hitung-hitungan, misalnya kita bisa memberi contoh dengan cara yang lain, misalnya melalui gambar 1 tambah 1 berapa gitu, dikasih gambar yang lucu-lucu agar siswa itu cepat paham karena dia itu merasa mungkin melalui contoh gambar lebih enak gitu daripada penjelasan biasa gitu. Dan yang terakhir saya membahas tentang manipulatif atau menghitung menggunakan biji-bijian. Dan menurut saya di zaman yang sekarang ini bukan hanya biji-bijian yang bisa digunakan, bisa juga menggunakan permen. Seperti contoh kita lagi belajar hitung-hitungan seperti tadi.
kita memberikan siswa permen 2, memberikannya lagi 2, jadi hasilnya berapa? Kan nanti siswa bisa ngitung langsung seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.